Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra dengan NIM 205082 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pedagogi, yakni konformitas dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian dari konformitas. Konformitas sendiri adalah perubahan karena adanya dorongan untuk mengikuti nilai-nilai yang sudah ada. Seperti yang dikemukakan oleh Cialdini dan Goldstein, yaitu conformity atau konformitas adalah tendensi untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Maka jelaslah bahwa tingkah laku setiap individu berpengaruh pula pada individu yang lain. Sebagai contoh, teman-teman pasti pernah melihat iklan layanan masyarakat seperti iklan keluarga berencana dengan slogan 2 anak lebih baik, atau iklan tentang budayakan mengantri dengan slogan bebek saja bisa antri, masa kalah sama bebek. Itu adalah salah satu contoh kecil tentang cara pembentukan konformitas. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, penggunaan konformitas ini yakni untuk membentuk pribadi peserta didik. Selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi dari konformitas. Ada 6. Yang pertama yaitu kepercayaan terhadap kelompok. Nah, dalam situasi konformitas, individu mempunyai suatu pandangan dan kemudian menyadari bahwa kelompoknya menganut pandangan yang bertentangan. Individu ingin memberikan informasi yang tepat, oleh karena itu semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok. Yang kedua adalah kepercayaan diri yang lemah. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi rasa percaya diri dan tingkat konformitas adalah tingkat keyakinan orang tersebut pada kemampuan sendiri untuk menampilkan suatu reaksi. Semakin lemah kepercayaan seseorang akan penilaian sendiri, semakin tinggi tingkat konformitasnya. Sebaliknya, jika dia merasa yakin akan kemampuan sendiri, akan penilaian terhadap suatu hal, maka semakin turun tingkat konformitasnya. Yang ketiga adalah rasa takut terhadap celaan sosial. Celaan sosial memberikan efek yang signifikan terhadap sikap individu karena pada dasarnya setiap manusia cenderung mengusahakan persetujuan dan menghindari celaan kelompok dalam setiap tindakannya. Tetapi sejumlah faktor akan menentukan bagaimana pengaruh persetujuan dan celaan terhadap tingkat konformitas individu. Yang keempat adalah rasa takut terhadap penyimpangan. Rasa takut ini dipandang sebagai orang yang menyimpang merupakan faktor dasar hampir dalam semua situasi sosial. Kita tidak mau dilihat sebagai orang yang lain dari yang lain. Kita tidak ingin tampak seperti orang lain, dan kita ingin agar kelompok tempat kita berada itu menyukai kita, memperlakukan kita dengan baik, dan bersedia menerima kita. Yang kelima adalah kekompakan kelompok. Konformitas juga dipengaruhi oleh eratnya hubungan antara individu dengan kelompoknya. Kekompakan yang tinggi menimbulkan konformitas yang semakin tinggi. Yang terakhir adalah kesepakatan kelompok. Orang yang dihadapkan pada keputusan kelompok yang sudah bulat akan mendapat tekanan yang kuat untuk menyesuaikan pendapatnya. Namun, bila kelompok tidak bersatu, akan tampak adanya penurunan terhadap konformitas ini. Yang ketiga adalah tipe-tipe konformitas. Yang pertama yaitu konformitas membabi buta. Konformitas yang pertama ini merupakan tipe A, bersifat vulgar, tradisional, dan primitif. Konformitas pada tipe ini bersikap masa bodoh atau tidak peduli terhadap apa yang diikutinya atau tidak memikirkan dampak dari sesuatu yang diikutinya itu. Konformitas tingkat pertama ini biasanya disertai dengan rasa takut akan sanksi yang diberikan terhadap mereka yang tidak berkonformitas. Pada sisi lain, mereka yang berkonformitas primitif banyak diantaranya mengharapkan imbalan atas kepatuhan itu. Rasa takut dan harapan akan imbalan merupakan dua sisi yang sepertinya berjauhan, tetapi sebenarnya saling bersangkutan dalam konformitas membabi buta ini. Yang kedua adalah konformitas identifikasi.
konformitas identifikasi ini merupakan konformitas tipe B yang lebih maju dibandingkan tipe A. Karena konformitas tipe ini tidak dihantui oleh rasa takut karena ancaman sanksi seperti tipe A. Konformitas identifikasi ini tidak didasarkan atas adanya kekuasaan, dan kekuasaan itu pun diganti dengan karisma dari seorang pemimpin. Karisma didasari oleh sikap saling mempercayai, mengakui, menerima secara sukarela, dan tanpa adanya imbalan atas posisi konformitas. Kebebasan sudah mulai tumbuh pada titik ini, namun kebebasan itu belum sepenuhnya. Di sana masih ada keterikatan, yaitu karisma sang pemimpin. Antara keduanya, pemimpin dan yang dipimpin, ada kaitan yang sering kali tidak tergoyahkan. Dan yang ketiga adalah konformitas internalisasi. Di dalam tipe C ini, konformitas membabi buta sudah tidak ada sama sekali, dan konformitas tipe C ini lebih menggunakan pikiran, perasaan, pengalaman, hati nurani untuk menentukan pilihan-pilihan dalam bersikap dan berperilaku, juga dalam berpikir dan berpendapat. Konformitas internalisasi dianggap sebagai tingkat yang paling tinggi dalam hubungan yang bersifat pengaruh dan mempengaruhi, karena di dalamnya terdiri aspek-aspek kedirian manusia yang paling dalam dan kebebasan dengan menggunakan kekuasaan manusiawi. Dalam tipe ini menjadi orientasi dalam pembentukan konformitas internalisasi. Dan yang terakhir adalah implementasi konformitas dalam pendidikan. Di dalam dunia pendidikan penuh dengan pembentukan konformitas, terutama konformitas peserta didik terhadap pendidikan. Kalimat guru adalah teladan, guru adalah panutan, guru itu seharusnya ditiru. Makna ini mengandung konformitas dengan arah-arah tertentu. Demikian juga yang merupakan peristiwa konformitas, pemakaian rumus matematika, menyalin pelajaran yang diberikan guru, kepatuhan siswa terhadap kepatuhan sekolah, pemahaman siswa terhadap pelajaran yang diberikan guru, dan bahkan menyontek dalam ujian dan mengerjakan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Kepada Lutfia dipersilakan. Baik, terima kasih Fatima. Saya izin bertanya. Saya Lutfia Nurandita izin bertanya, mengapa individu itu cenderung melakukan konformitas? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Lutfia. Dimohon kepada Lutfia untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia, yakni mengapa individu cenderung melakukan konformitas. Jadi, seseorang melakukan konformitas karena dirinya ingin membuat penilaian realistis yang tepat. Dengan adanya konformitas, adanya dampak negatif yang dirasakan oleh seseorang ketika ia berbeda atau menyimpang dari kelompoknya, sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya konformitas. Sekian, terima kasih. Apakah Lutfia sudah paham? Baik, terima kasih Fatima, saya sudah memahami. Terima kasih Lutfia. Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.